Halo, balik lagi dengan gua di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas film ya, dimana film kali ini yang kita akan bahas adalah sequel dari film Pamali yang udah kita review di video sebelumnya. Dan gue baru punya kesempatan lagi nih untuk nonton sequelnya yang ternyata lebih bagus ya dari film pertamanya. Dan untuk itu langsung aja kita akan review film Pamali Dusun Pocong. Ngapain sih malam-malam? Bukan itu Pamali ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gue ngerasa film ini film yang bagus ya. Dari segi premis, cerita, dan juga alurnya oke. Bahkan jauh lebih oke gitu dari film pertamanya. Dan walaupun memang ada beberapa reviewer yang bisa gue lihat di sini yang bilang film ini isu utamanya yaitu soal wabah ini nggak dibahas dengan lengkap. Buat gue is oke, karena ya nggak apa-apa juga ya sebenarnya nggak dibahas, karena kan inti cerita dari film ini yang diangkat sesuai dengan judulnya adalah Pamali ya yang diangkat. Jadi bukan wabah, walaupun memang kalau emang diangkat dari sisi wabahnya juga cukup oke, tapi memang nggak mandatori gitu untuk di film ini. Jadi cukup masuk akal ya kalau sebenarnya isu Pamali di film ini yang lebih diangkat. Dan film ini jumpscare-nya keras banget ya, seru banget nih buat ditonton bareng temen atau keluarga. Jadi buat tontonan akhir pekan, buat tontonan bareng-bareng gitu nobar, bisa banget nih ditonton Pamali Dusun Pocong ini. Udah pasti jeritan-jeritan kaget udah pasti keluar di sini. Dan ini mengingatkan gue ke film-film legend tentang pocong ya, dimana di situ ada Pocong The Origin dan juga ada Mumun ya. Era-era 90-an pasti tahu tuh film Mumun ya. Dan untuk cast and directornya yaitu ada Bobby Prasetyo di sini masih menyutradarai film ini dari film pertama ya. Dan ini peningkatan yang cukup oke menurut gua. Dan PR di film pertama yang mengenai Pamali yang nggak diangkat ini udah diselesaikan dengan baik di film ini, karena soal Pamali ini diulas cukup oke di film keduanya. Dan dibintangi oleh Fajar Nugra, si Cecep main lagi di Pamali kedua ini dengan karakter yang sama juga gitu. Dan juga ada Yasim Jasem yang memerankan Mila, lalu ada Gendis yang diperankan oleh Dea Panendra, lalu ada Puput yang diperankan oleh Arla Ailani. Tiga cewek ini sebagai tenaga kesehatan. Dan selanjutnya ada Deden sebagai partner dari Cecep ya dalam mengurus jenazah, yaitu Burki Mansur. Dan selanjutnya ada warga setempat, ada Eneng di sini yang dimana ibu dan bapaknya yang dilanda wabah penyakit di sini bernama Anantia Kirana. Dan langsung aja kita masuk untuk sinopsisnya, dimana sinopsis untuk film ini menceritakan ada sebuah desa yang sedang dilanda wabah mematikan ya. Lalu datang satu tim petugas kesehatan ke desa ini yang ditugaskan oleh kecamatan untuk merawat para warga yang sakit. Jadi cukup relate ya jalan ceritanya yang bisa kita pahami ya, karena situasi wabah yang melanda ini relate karena kita udah melaluinya di situasi COVID kemarin. Dan petugas kesehatan ini yaitu ada Gendis, Mila, dan juga Puput, dan dibantu oleh satu tim petugas jenazah yaitu ada Cecep dan juga Deden untuk membantu mengurus jenazah, yang dimana di sini bukan tanpa sebab ya. Desa ini nih tuh perharinya fatality rate-nya gila banget, tinggi banget, dimana itu bisa sehari tuh meninggal ada belasan orang di situ. Dan juga ditambah tim gali kuburnya desa ini nih juga dilanda penyakit wabah tersebut. Jadi tentunya petugas tukang gali kubur dan juga tugas pengurusan jenazah ini nggak ada yang ngurus gitu di desa ini. Jadi tentunya dari kelurahan mengutus dua orang ini yaitu Cecep dan Deden untuk mengurus jenazah di desa yang sedang dilanda wabah ini. Premis yang dibangun di awal film ini cukup oke dan logis. Dan selanjutnya untuk pembahasan konflik teman-teman bisa stop di sini ya, karena akan spoiler, dan juga alur cerita yang akan gue ceritain ini akan spoiler untuk teman-teman yang mau nonton dan penasaran filmnya kayak apa dan merasakan sensasi jumpscare yang seru. Bisa langsung stop video di sini dan nonton lagi nanti setelah nonton filmnya di Netflix. Tentunya bisa langsung teman-teman tonton. Dan sekarang di Netflix ini ada di posisi pertama ya untuk film terpopuler di Netflix hari ini gitu. Jadi recommended. Dan selanjutnya alur cerita yang bisa gue ceritakan, Gendis dan Deden ini selaku ketua tim mulai mengarahkan anggota-anggotanya untuk segera melaksanakan tugasnya di desa ini, yaitu Gendis, Mila, dan Puput yang harus segera merawat pasien yang terkena wabah ini, dan juga Cecep dan Deden yang harus mulai segera menguburkan jenazahnya, karena jenazah yang belum dikubur di desa ini nih pasca Mang Ujang ini petugas gali kubur sebelumnya yang dilanda
penyakit juga. Jenazah yang belum dikubur ini banyak banget gitu, jadi numpuk ya. Jadi otomatis Cecep dan Deden ini harus lembur-lemburan nih untuk segera mengubur para jenazah yang belum dikubur ini, dan udah mulai-mulai berbau busuk juga gitu, jadi mulai-mulai creepy juga. Dan singkat cerita, dalam melaksanakan tugasnya, dua tim ini, terutama si Cecep dan Deden ini mulai mendapatkan gangguan ya, sedikit demi sedikit mulai mendapatkan gangguan dari roh-roh halus di situ gitu, yang berbentuk banyaknya pocong di sini ya, dan cukup vulgar juga gitu untuk jumpscare bisa gue lihat. Dan hari demi hari gangguan makin keras yang dirasakan oleh kedua tim ini, dan hingga Gendis dan Cecep mulai bingung gitu dengan apa yang terjadi, dan mengambil kesimpulan bahwa gangguan ini mungkin disebabkan dari para roh jenazah yang belum dikubur. Masuk akal sih sebenarnya. Jadi karena belum dikubur, roh-roh jenazahnya ini menghantui para petugas untuk bisa segera menguburkan jasadnya para roh ini gitu. Masuk akal. Dan maka dari itu Cecep, Deden, dan Gendis berpikir bahwa solusinya emang harus segera merampungkan pekerjaannya. Apalagi nih Cecep dan Deden selaku petugas jenazah ini harus segera mengkuburkan para jenazah yang ada gitu, kalau emang nggak mau diganggu sama roh-roh jahat di situ. Namun keanehan-keanehan desa ini semakin mengganggu, dan misteri-misterinya mulai terkuak satu demi satu ya. Contohnya kayak banyaknya pamali gitu. Pamali di sini tuh cukup unik karena terbalik ya dari pamali yang kita tahu gitu. Salah satu contohnya seperti ngebuka payung di rumah, dimana itu kan kita tahu itu pamali ya. Tapi untuk di desa ini, ngebuka payung di rumah itu diartikan sebagai cara perlindungan para warga untuk terhindar dari gangguan roh jahat. Dan selanjutnya bersiul di malam hari, yang kita tahu juga pamali menurut desa ini, bersiul di malam hari adalah cara para warga untuk bisa menghormati para orang-orang yang meninggal di hari itu gitu. Dan yang terakhir ini yang paling fatal, pamali yang berbeda di desa ini yaitu tata cara penguburan jenazah, penguburan mayat di sini ya, dimana pamalinya adalah untuk yang kita tahu bahwa menguburkan jenazah harus kepalanya di bawah nisan, tapi untuk di desa ini berkebalikan, palanya harus berjauhan dengan nisan, artinya kakinya yang di bawah nisan. Dan itu yang Cecep lalai di situ, tata cara penguburannya yang tidak dibaca oleh Cecep ya di awal film. Dan ini menjadi jawaban dari gangguan-gangguan yang terjadi di desa ini gitu, yang dimana ternyata diakibatkan oleh salahnya tata cara penguburan yang dilakukan oleh Cecep seperti gue bilang tadi. Dan bisa disebut Cecep melakukan pamali di desa ini. Dan solusi udah mulai didapat oleh Cecep, namun ini udah terlambat ya, karena gangguan-gangguan dari setan ini udah mulai lebih kuat dan bahkan memakan korban, yaitu si Puput yang harus meregang nyawa ya di tangan para pocong-pocong ini. Dimana pocongnya tangannya sebenarnya gini ya, tapi bisa narik-narik gitu, serem juga ya. Dan singkat cerita, tim yang tersisa ini akhirnya mau nggak mau ya nyerah ya, karena udah banyak memakan korban, dan juga ternyata seluruh penduduk desa dilihat udah meninggal juga gitu, jadi udah nggak bisa ada lagi nih selamatin. Dan untuk itu tim ini memutuskan untuk cabut dari desa ini, dan proses kabur dari desa ini penuh banget dengan perjuangan. Jadi mana tersisa tinggal Cecep dan juga Mila, dan ditemani oleh Eneng ya di akhir film ini, berusaha keras untuk bisa kabur dari desa ini, dimana Deden juga meninggal, dan juga si Gendis selaku ketua tim kesehatan ini juga ngadi-ngadi ya, dia jalan sendiri gitu dan harus hilang di tengah hutan si Gendis. Dan tersisa tinggal Cecep dan juga Mila yang berusaha untuk bisa kabur dari desa ini ditemani oleh Eneng. Dan akhirnya Cecep dan Mila berhasil keluar dan happy ending, berhasil selamat ya ketiga orang ini, dan film selesai tentunya. Dan di credit scene diperlihatkan bahwa ternyata si Gendis selaku ketua tim kesehatan ini ternyata masih bisa hidup ya. Dan menariknya di credit scene bisa gue lihat ada Delan Pros dan juga ada Sarah Filoid ya, youtuber ini yang jadi cameo di akhir film menyelamatkan Gendis ya, selaku tim SAR gitu di situ ya, dua orang itu. Dan untuk penjelasan ending kayaknya nggak ada yang harus jelasin, ini film endingnya jelas banget bahwa si Cecep dan juga Mila dan juga seluruh tim dari penyelamatan ini berhasil menguak misteri yang ada dari kampung ini gitu, yang dimana isu pamali yang ada ini nggak boleh diganggu oleh tim-tim ini. Bahkan sampai di perahu juga ada banyak plating yang bisa dikasih lihat di situ bahwa pamali di setiap daerah tuh beda-beda gitu. Jadi itu yang mungkin jadi hikmah yang bisa diambil dari film ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan selanjutnya untuk plus minus film ini, langsung aja untuk plus minusnya. Yang pertama, plusnya alur ceritanya nih oke banget. Gua patut memberikan kredit lebih untuk alur ceritanya yang gak ada plot hole sama sekali bisa gue bilang, dan juga smooth dan halus sampai klimaks di ending. Walaupun memang bisa nanti gue sebut di ending ini agak-agak terlalu lama ya untuk observasi masalahnya gitu, jadi terlalu agak muter-muter di tengah
tengah. Dan selanjutnya poin plus yang kedua sama halnya dengan film pertama, ini nih sinematografinya oke banget. Bahkan bisa gue bilang step up lebih naik ya levelnya dari film yang pertama. Dan yang bisa gue lihat banget itu ada font-font di awal film di film pertama kemarin yang menurut gue kurang banget, dan di sini udah diperbaiki dengan yang lebih apik, lebih oke, lebih cakep gitu. Dan yang poin plus ketiga untuk teman-teman yang suka film ngaget-ngagetin dan suka film yang emang bikin seru gitu ya, bikin jump scare, ini jump scare-nya juara dan seru banget dan juga ngeri ya. Gue bisa bilang ini ngeri gitu karena pocongnya banyak banget, dan di situ emang horornya luar biasa, horor Indonesia banget gitu. Untuk teman-teman yang tahu film Mumun, film Pocong The Origin, ini satu kelas yang sama gitu untuk film-film itu. Jadi cukup oke. Dan minusnya di sini bisa gue catat ada dua, yaitu observasi masalahnya terkesan lama, yang bisa gue bilang tadi di awal. Ini observasinya juga memakan waktu dan cukup bikin agak boring di tengah ya, dan membuat nyambung ya ke minus yang kedua yang bisa gue catat di sini, endingnya jadi sedikit terasa terburu-buru karena udah kelamaan diobservasi di tengah nih masalahnya, yang membuat waktu untuk penjelasan ending itu jadi terburu-buru banget dan jadi terkesan cheesy banget gitu untuk penjelasan endingnya, bahwa dia harus baca mantra di akhir dan masalah selesai. Jadi kayak konfliknya yang dibangun tuh nggak sebanding dengan endingnya yang cukup simple gitu. Dan juga untuk minusnya di sini gue ngelihat beberapa kali sound efeknya tuh agak telat dan nggak on point ya. Kayak contoh dia waktu lagi nyalain api obor itu tuh nggak pas banget ya sound efeknya, bisa dilihat. Dan juga ada scene dimana Puput kaget ngelihat ada kucing, di situ juga soundnya agak telat karena si pemeran Puput ini udah nengok duluan sebelum ada sound yang bisa gue lihat, gue perhatiin di situ. Mungkin ya hal-hal minor kecil ini yang mungkin jadi poin minus dan bisa menjadi perbincangan ya. Dan untuk poin plus tambahan, gue lupa nih poin plus tambahan. Ini nih kan adaptasi game ya. Ini cukup lebih oke ya karena lebih relate, lebih mirip dengan gamenya. Sampai-sampai ada satu yang bisa kita perhatiin, yaitu di kamarnya si Cecep ini ada poster Peter Pan yang jadi Pinter Pan ya. Itu sama persis yang ada di gamenya gitu. Jadi ya detail-detail kecil ini yang membuat kita sebagai pemain gamenya tuh cukup relate dengan film ini dan merasakan masuk ke dalam game Pamali Pocong ini. Overall film ini emang seru banget untuk ditonton bareng-bareng, ditonton bareng keluarga, ditonton bareng teman, ditonton bareng pasangan. Ini bisa menjadi film yang ya kita teriak-teriakan seru dan cukup berkesan gitu di akhir film nanti gitu setelah nonton. Dan untuk penilaian dari gue untuk film ini, gue kasih skor 8,2/10 yang membuat film ini nih cukup oke dan juga cukup naik tingkat ya dari film yang pertama dan mengerjakan PR-nya juga di film pertama. Film ini cukup oke. Dan berikut kurang lebih untuk review dari gue untuk film ini, yang dimana cukup menarik, recommended dari ngomongin film kali ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, bisa feel free banget loh untuk tulis kolom komentar di bawah. Dan juga untuk teman-teman yang punya rekomendasi film lain yang bisa dibahas, yang bisa dipertanyakan endingnya, bisa feel free juga untuk tulis request saya di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. Dan untuk teman-teman yang baru nonton, bisa banget langsung klik tombol like, subscribe dan lonceng yang di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar film-film lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always, seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.